yang semoga dapat keberkahan ini ya. Dalam rangka thalabul ilmi atau menuntut ilmu, nanti akan ada ada pembelajaran yang akan disampaikan oleh Ibu Dwi Wati ya. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ibu-ibu semua, karena nggak ada bapak-bapaknya ya, kita tahu bahwa pembelajaran saat ini sudah semakin dinamis ya. Dengan adanya peraturan Menteri Pendidikan nomor 13 tahun 2025 yang mengusung kurikulum terbaru yaitu kurikulum merdeka ya, mau tidak mau kita harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada ya. Nah, saat ini ya Ibu Dwi ini akan memperkenalkan Wayground ya, optimalisasi Wayground untuk mendukung pembelajaran interaktif dan menyenangkan sebagai salah satu alternatif untuk mengadakan atau menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang sudah masuk ke deep learning ya. Nah, bagaimana tentang Wayground itu dan bagaimana pemanfaatannya dalam pembelajaran? Mari kita sama-sama simak paparan dari Ibu Dwi Wati SPD ini. Kepada Ibu Dwi Wati kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Moderator Bu Wahyu atas waktunya. Mungkin kita langsung saja ya. Ibu semua sudah siap? Ibu gitu ya. Enaknya gitu. Ibu cari aja deh yang nyaman. Baik, sepertinya udah siap dengan komputernya masing-masing ya. Boleh di sini nih, nggak apa-apa nih. Oh, kenapa ya? Oh ya, koneksi satelit. Karena ibu tadi nggak. Ya, ya, ibu. Kalau yang belum punya silakan buat. Ya. Nanti jangan lupa itu untuk guru ya, bukan belajar. Mas student. Ibu udah punya kok? Yang belum punya boleh bikin dulu akun ya. Karena nanti kalau guru kan kita akan gunakan gitu ya. Siapa tahu nanti bikin soal, siapa tahu nanti soal PTS menggunakan kuisis karena lebih enak. Udah gitu anak-anak nggak bisa nyontek karena dia ada mode fokus kalau ujian. Saya banyak akun Wayground di Gmail ada, di Belajar ini ada gitu. Enaknya sih. Banyak tuh bikin. Nggak tahu. Gue nggak bisa tadi udah belajar lagi ya. Bisa. Dulu namanya puisi, sekarang udah ganti Wayground ya. Puisi itu ganti nama. Iya. Ini kata lagi ngetes saya bagaimana nih mesti. Jadi makanya namanya gini, Wayground ya. Sekarang udah ganti nama. Jadi Quizzes formally Wayground formally Quizzes. Kalau lewat handphone nggak mesti download sih. Dia lewat web langsung. Bisa. Pakai belajar ID bisa. Justru pakai belajar ID disarankan. Nanti akan ada fasilitas yang nggak dimiliki oleh akun biasa, akun Gmail. Bisa gambar itu unik. Cari komputer yang bisa dan Nggak tahu kata papa sampai selesai. capek banget. Pasti udah familiar kan dengan ini nih ya. Oh ya, nanti saya akan, siapa tahu nanti akan ada batch 3, batch 4, saya akan share link. Ibu ikut ya supaya jadi super trainer.
Nanti kan kita bisa collab untuk membuat pelatihan online gitu ya. Dan nih yang punya ini nih nama ibu pasti nama ibu udah di sini kan ya akun ya. Layar terus kayak ngeklik gitu ya. Gimana caranya supaya nggak bosen gitu karena 3 jam. Apa saja yang bisa dibuat dengan AI ini banyak banget nih ya. Kita berada dulu. Udah semua ya? Sudah siap semua? Ibu? Lagi Udah jadi apa nih? Udah. Alhamdulillah. Siap udah? belum ya SMS masih 11 Udah ada, biasanya udah muncul. ada. Karena kita udah sering main latar. Gak ada. Atas ke atas ada yang kelewat. No part. Ini nih gembel. Loh, kan emang iya loh. Hey, kamu tidak mau Gak bisa pakai ini. Itu lagi kajiannya apa? ya setelah makan. Itu tuh. Tang Kan saus. sedikit tadi mendengar itu. Dewi cuma ngaku Kalau nanti bisa diganti. Tulang bawang. Ada loh. Nanti itu saya ngerti kita kasih bahasanya aja ya. English. Chemistry itu apa? Chemistry itu apa? Try. Hubungan. Bener sih nggak salah. Language? Bukan. Bahasa Indonesia. Life skill. Engineering. Moral. Tujuannya sih itu biasa kami dia di track itu ajarin dia namanya itu gitu. Ada juga apa? Ini masukin ini susah. itu. Selesai. Apakah Anda sedang melakukan Tidak. Ya, tidak itu ya. Kalau baru pertama ya berarti iya. Iya. Oh iya, kalau yang mau ini ganti dulu ke paksa. Ini bisa tapi dulu ya. Nih ke profil. Pengaturan. Kayak keluar yang jela. Bang, gua foto nih. Kita belum ada fotonya. Bisa kali. Ayo. Gua belum ada fotonya. Ini gimana cara untuk dia jadi panjang gimana sih? Kalau itu atur ya. Kalau misalnya kamu bahasa Inggris bikin bingung, kalau di situnya bahasa Inggris dia atau yang fitur yang kekininya kita hasilkan dengan AI. Ya. Ya sekarang udah nih hasilkan dengan AI kita teks prompt. Silakan diketik. Udah ada prompt? AI baca Jangan prompt. cepet-cepet. Jangan cepet-cepet. Ya, sabar. Oke, saya ulang lagi penilaian. Nah, ya kita buat penilaian. Oh iya boleh penilaian udah. Bukan penilaian. Ini yang mana, Miss? Kamu ini. Oh iya, kemana lagi? Itu kita. Terus mana nih? Itu tampilan dulu nih. Emang ada. Beda ada beberapa. Oh gini aja dah, gini aja, jangan gitu. Ini aja dah, saya ulangi ya, yang ngomongnya nih. Langsung kayak Penilaian terus sekali gini gimana ya dia? silang. Oh iya, ada di sini ternyata. Saya ulangi, kita buat aja dah. Ibu klik buat, klik buat udah. Sudah. Nah, itu penilaian. Udah klik buat, klik buat. Ada kayak gini. Apa yang ingin Anda buat? Udah? Penilaian,
presentasi, video interaktif atau analisis atau kartu kelas. Kita dari yang awal dulu ya penilaian ya. Klik penilaian, udah? Semua sama kan? Kenapa? Belum kan nggak bisa sabar. Ini dia. Penilaian klik. Udah kita semua samain dulu ya. Udah. Buat. Kan kita mau buat nih, kita mau buat soal. Penilaian itu maksudnya bikin soal. Ya sabar, tungguin. Udah kayak gini semua buat aktivitas baru. Ada 3 pilihan nih. Import lembar kerja, hasilkan dengan AI, buat dari awal. Kalau buat dari awal berarti kita ketik. Nanti ada tipe-tipe soal. Kalau import berarti ibu udah punya tuh. Tinggal di file, tinggal ditarik, diseret kayak tadi. Dilihat aja dulu ya. Ini kayak gini, ya. Terus kalau ini buat dari awal, ini ada pilihannya. Kita tinggal ngetik nih ya. Kalau buat dari awal, misalnya mau pilihan ganda, misalnya aja nih ya. Kita ngetik satu-satu pertanyaan, kita jawab kayak ini gitu ya. Terus mau singkat dan selain sebagainya seperti itu, kayak umumnya kita ngetik, kayak umumnya kita bikin soal di Google Form ya. Tapi kalau ini nih bisa kita cari pertanyaan. Pasti udah tahu juga kan ini? Udah tahu ya. Ada yang belum tahu? Oh, yang belum tahu boleh saya ulangi. Nyontek dari orang. Ini kan kita mau buat quiz baru. Tapi kita kayaknya males ngetiknya. Iya. Kita namanya teleportase nih modelnya. Kita klik ini. Ini udah dibuat orang. Ini udah dibuat orang. Kita tinggal ketik aja misalnya, ibu boleh. Tentang materinya khusus. Misalnya saya mau materi present bahasa Inggris ya? Masing-masing gak apa-apa ya? Iya. Present tense misalnya. Terus disaring nih untuk kelas berapa? Present tense itu adanya di kelas 7 lah nih. Makornya apa? Bahasa Inggris. Oh, jumlah soalnya berapa nih? Saya mau berapa gitu ya? Iya benar. Atau kita bisa langsung nih udah dibuat orang. Iya. Muncul. Itu bisa Terus milih. kita ambil satu-satu. Mau ini kan ada 12 nih, mau diambil semuanya boleh. Set. Langsung muncul tuh. Secepat kilat kan? Gak apa hitungan 5 menit. Saya gini dulu deh. Udah jadi soal. Itu namanya metode teleportase. Udah jadi 12 soal punya orang. Tapi kan kita apa kalau kuisis itu atau background itu ketika dia buat soal itu bisa jadi milik bersama yang gak ada hak cipta gitu ya. Dan ini udah jadi soal nih. Nomor 1 kan, nih soal. Waktunya kan 20 detik, misalnya kecepatan kayaknya nih anak-anak Sejam lah ya. ya ibu mah 24 jam di sekolah nanti ya. Oh misalnya 1 menit deh. Ditanya perubahan untuk semua, kalau mau semua tinggal pilih. Gitu. Oh poinnya dirubah lah, jangan 1. Kayaknya sayang banget sama anak-anak gitu ya. Poinnya misalnya 5 kasih. -1. Udah ada jawabannya. Terus kita coba-coba nih, ngapain di sini dia? Dia misalnya ubah ke skenario dunia nyata. Jadi ada apa namanya sintaknya. Nah jadi yang tadinya jadi nama Rudi. Kalau soal IPA biasanya misalnya Siska ini, terus ternyata dia kejatuhan apel, itu namanya begitu misalnya gitu ya. Jadi ada sintaknya. Gitu ya. Tadi kalau mau dirubah ke AI. Sampai sini kecepatan nggak? Ya deh, kita coba di masing-masing. Ayo. Saya, aduh, kecepatan ya, sayang jelasinnya. Gurunya sama banget. Kita mulai dari buat, udah. Coba penilaian. Udah. Yuk, udah. Terus buat dari awal. Udah, dibuat dari awal? Sekarang kita cari quiz. Kalau buat dari awal, saya contohin.
Pilih yang ganda. Ini misalnya ngetik sendiri. Nah, gitu ya. Kalau tambahkan satu-satu berarti per soal. Tambahkan semua. Kalau tambahkan soal berarti ya. Boleh semua, boleh satu. Itu maunya yang mana? Anggaplah mau tambah semua, nanti tinggal buang-buangin ya. Kodenya kok bayar mbak? Makanya Masuk ke soal itu tuh. Udah jadi milik ibu di situ. Terus sekarang kalau mau buang gimana? kalau mau Baik, buang biasanya kalau buang tuh selalu ada ikan tong sampah, tinggal gini aja. Anda yakin ingin menghapus soal ini, hapus. Udah kehapus otomatis. Gitu ya. ibu gitu bu gitu itu ya Belum masuk tadi niatin sorot berdua. Udah ya sampai sini. Iya, Bu. Sekarang kita publikasikan dulu ya. Oh, ini kalau mau pakai ikan. Biar nanti kita bikin yang sekarang publikasikan dulu. Caranya gimana? Simpan. Nah disimpan ini, ibu boleh kasih judul. Judulnya apa? Sesuai dengan yang ibu buat tadi. Lesson test. Mata pelajarannya bahasa Inggris. Kalau yang nggak ada di situ pilihan berarti others lainnya. Kelasnya kita lihat di sini. Kalau saya kelas 7 bahasanya Inggris. Kalau mau dilihat sama orang banyak berarti publik. Untuk publik, kalau nggak mau dilihat sama orang banyak, private itu ada untuk diri sendiri untuk sekolah. Simpan dulu bu, simpan bu, klik kanan simpan. Ya, kasih judulnya. Yang udah sampai ke kita tungguin temen ya. Ini kenapa? ini bisa dipanjangin gak sih bu ini bisa dipanjangin gak sih bu Harusnya sih. Iya, nggak apa-apa sambil nungguin temennya kan. belum tahu Kemudian boleh cari yang kalau mau di suruh ngelis iya. Dilihat sama guru lain. Ya nggak apa-apa sih ya. jangan aku yang Kalau nggak mau ya beresin. private. Nggak tahu aku takut aku. Dan nih kalau udah kita mau tambahin gambar biar kayaknya menarik. Bisa kita unggah dari yang kita udah punya, bisa kita cari di Google. Kalau cari di Google, tambah gambar ibu, tambah gambar di ituannya di judulnya. Apa namanya cuma oh ini klik cari di sini. Agak bergerak ya? Ininya kayaknya mungkin sinyalnya. Kalau udah nanti tinggal kita simpan ya. Dah, ini udah jadi soal. Tinggal kita boleh tugaskan, boleh kita mainkan sekarang. Kalau ini untuk PR, yang kanan untuk PR, ini review kita mau lihat. Yang ini kita tugaskan, yang ini mainkan sekarang. Ya, ini kan di sini ada nama ibu kan, berarti kan udah jadi punya ibu tuh soal. Terus gimana caranya? Misalnya kita mau ngedit lagi, ya tinggal kita klik edit. Sama seperti tadi langkahnya, habis diedit disimpan. Gitu ya. Terus kalau kita mau salin, ini misalnya punya orang lain nih, plek gitu punya orang lain, kita buka namanya nama orang lain ya, kita tinggal salin dan edit nanti, gitu ya. Bacanya salin dan edit. Ini karena kebetulan punya saya ya salin di sini. Sekarang gimana cara nge-share ke peserta didik? Boleh lewat tugaskan PR, boleh mainkan sekarang. Coba yang ini ya. Oh mainkan sekarang. Ya coba kita main game-nya. Oh boleh deh, tapi biar nggak ada PR ya udah, berarti mainkan sekarang.
Nah, mainkan sekarang ini nih, ada modenya banyak. Kalau ini yang kita udah pernah share, apa namanya? Kayak dulu kan Google Classroom, nyambung ke Google Classroom ya dia. Saya dulu, ini dulu waktu pandemi. Udah abaikan aja itu Maya. Ini kalau mau soalnya berdiferensiasi bisa untuk gantung gaya belajar dia. Ini ada 6 mode. Ada kecepatan guru, misalnya saya kasih ibu soal, nanti saya ada pertanyaan yang muncul. Nomor 1 kalau saya belum klik dia belum pindah gitu. Ada mode klasik, ini secara klasikal. Ada mode tim, ada penugasan, ada ujian nih. Kalau ujian ini kita coba lihat dulu deh satu-satu. Mudah-mudahan sih dia bisa balik lagi ya. Kalau ujian ini Nggak bisa keluar ya. Ini anak-anaknya sensitif banget ini ya. Enaknya ini ada mode fokus, kita bisa aktifkan mode fokus. Jadi anak nggak bisa buka tab, dia nggak bisa lihat nanya ChatGPT, nyari di Google. Enaknya itu, siapa tahu nanti kalau emang ibu-ibu pada mau, kan waktu itu Pak Rasul juga nanyain mau pakai kuisis nggak gitu ya. Dan lebih enak lagi kan ibu tinggal nanti yang buat ntar ya. Dah tuh, ini mode ujian. Kalau misalnya mode kertas, kalau mode kertas itu tadi saya bawa ini ya. Nggak tahu nih, ya masih bisa apa enggak, apa lagi diperbarui karena dia baru ganti nama kuisisnya. Kalau itu nanti kita coba ya. Kalau mode kertas kan dulu pernah ya beberapa orang latihan ya, Meta dan teman-teman dan Bu Ayu juga, siswa bermain tanpa HP. Nanti kita cetak. Nanti ini udah lama banget ya. Nanti kayak gini, si anak cuma kayak gini. Ini ada A, B, C, D. Anak misal jawabannya A, kan pilihan cuma 4 opsi ya. A berarti begini posisinya karena A di sini. Kalau misalnya mau pilih B, gini. Nanti saya tinggal scan. Coba kita coba kalau siapa tahu masih bisa nih. Nah ini harus di aplikasi ini nih, ada di handphone, tahu apa ada apa enggak ya. Saya waktu itu sih ada. Misalnya pakai mode kertas, kita coba dulu masih bisa enggak. Oh harus ini ya. Nanti aja dah yang mode kertas. Nanti aja karena ini harus mengunduh ya. Kita yang mode klasik. Mode klasik ini di sini boleh lihat ya aturannya. Ini upaya siswa. Bisa dia di poll ya, bisa unlimited, bisa berapa kali. Kemudian kita bisa atur ada pertanyaan remedial apa enggak. Kalau enggak berarti kita klik. Kemudian mau soalnya diacak, ada peningkatan daya apa enggak, ada tunjukkan papan apa enggak, dan seterusnya. Ini ada aturannya ya. Di sini kalau sesuaikan adaptif, misalnya kita punya 100 soal, kita mau ambil 20, tapi beda-beda setiap anak, berarti kita mode adaptifnya kita aktifkan. Itu ya. Kemudian ini kok jadi gede banget ya. Wah makin gede. Gimana ngecilinnya nih? Ini seperti ini, saya yakin sih ini mau udah pada familiar kan? Ya sudah ya, berarti ini kita lewat ya. Ini gimana jadi gede begini? Tuk tuk. Assalamualaikum. Pak. Bisa bu? Iya jadi gede banget nih gara-gara tadi tangannya nih kegedean. Makin gede.
Gimana? Iya jadi gede banget ini. Nah. Diraup. Ya ternyata emang harus diraup ya. Seraup goceng kata beliau. Ya, yang pasti tadi udah jadi, ibu udah punya soal kan? Cara membuktikannya gini aja di beranda, di perpustakaan. Udah ada nggak soal ibu? Kalau udah di perpustakaan, kayak tadi kan yang saya baru buat ya udah ada nih. Berarti kita udah jadi soal. Udah ya. Udah sampai sini? Nggak kecepatan kan? Atau nggak bikin bingung kan? Nah, jawabannya semua punya enggak aja. Nah sekarang kita ke AI ya. Diraup dulu. Kita ke penilaian aja dulu karena ini nih urutan pertama. Sama seperti tadi, cuman bedanya tadi kita bikin sendiri dari sini nih. Buat dari awal, sekarang kita gunakan AI. Berarti klik AI-nya. Sudah? Sama? Ya penilaian. Kesentuh dikit. Ini nih sensitif banget ya. Udah. Ada dokumen, ada text from, ada situs web. Kita pakai text from ya. Udah Bu? Penilaian. Kita pakai text from. Kan kalau AI kan mainnya from. From itu apa? Seperti kalimat perintah apa yang kita mau buat. Silakan setiap mapel ketik from-nya. Misalnya nih kalau bahasa Inggris, buatkan saya soal materi naratif teks bla 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 bla. Kalau bisa, kalau memang bisa, boleh jelas banget. Buatkan saya soal bahasa Inggris materi asking and giving dah. Ibu buatnya dah. Buat nih. Nah, klik buat. Udah. Penilaian. Beda ya kan ya? Oh, ini lama ya. masih belum ini. Nah, tuh penilaian. FAA yang kena Bu. Biar dicoba lagi. Masih pada bahasanya semua soalnya enggak kan? Tidak, saya ganti. Oh, di kota aja. Iya, biar tapi ada di situ pelajaran seni rupa ada up ya pada deh. Seni. Oh, seni. Tadi bilang fotonya IPA gitu. Gimana?
Kalau mau disimpan nanti disimpan dan tadi bentuknya